Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Wajiran, SSMA PhD. Yang kami hormati Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, Bapak M. Najih Farihanto, SIKOM MA. Yang kami hormati Ibu Loli Suhenti selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia. Yang kami hormati Mas Edward selaku Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu. Yang kami hormati Kang Iman, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, alhamdulillah, dalam acara Muda Bicara Ghost to Campus, yang mana ini merupakan program kedua kami dan program khusus Ghost to Campus seperti itu. Dan alhamdulillah kita bisa berkolaborasi bersama Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mungkin karena Pak Dekan dan Pak Kajur juga belum bisa hadir, sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman peserta dimohon untuk berdiri. Hadirin, saya persilahkan duduk kembali. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjut kepada sesi inti, yaitu sesi pemaparan materi atau pemantik materi beserta diskusi. Sebelumnya akan saya sapa Ibu Loli. Assalamualaikum Ibu Loli, apakah sudah bisa bergabung bersama kami melewati platform Zoom? Oke, mungkin ada info bahwa Bu Loli sedang gangguan, sedang coba masuk ke Zoom. Baik, oke teman-teman, mungkin sebelum kita
melanjutkan kepada sesi Bu Loli, kami ingin sedikit perkenalan melalui video profil dari Komite Independen Sadar Pemilu. Jadi mohon disimak sebentar. Komite Independen Sadar Pemilu atau yang disingkat dengan KISP berdiri pada tanggal 5 April 2018 adalah lembaga swadaya masyarakat berbasis perkumpulan yang diisi oleh para kelompok muda yang bergerak dengan tujuan penyampaian pesan moral dalam nilai-nilai kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum dengan ruang lingkup gerakan yang meliputi pemantauan pemilu, pendidikan pemilih, advokasi isu pemilu dan demokrasi, dan yang terakhir kajian dan publikasi ilmiah. Dengan jargon yang mudah yang bergerak dan berkarya kawal demokrasi, KISP telah mengaktualisasikan jargon tersebut ke dalam beberapa program. Di antaranya yang terbaru adalah pemantauan pemilu. KISP telah melaksanakan pemantauan pemilu pada tahun 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024 mendatang. Kemudian, KISP berkolaborasi dengan KPU Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan menyelenggarakan Pilketos dengan penggunaan aplikasi e-voting yang dirancang oleh KISP sebagai upaya mendorong inovasi, demokrasi, dan pendidikan politik pada kalangan pelajar di Kota Prabu Muli. KISP juga bekerja sama dengan KPU Kota Prabu Muli untuk menyelenggarakan sekolah demokrasi yang diikuti oleh pelajar sekota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Proyek penelitian tentang penerapan digital leadership pada pendidikan pemilih di Indonesia. Luaran penelitian diserahkan langsung kepada Koadir Sesdikli Farmas KPU RI Agus Melas di kantor KPU RI. Kemudian Lingkar Studi Kepemiluan. KISP melakukan rekrutmen relawan yang tergabung dalam Lingkar Studi Kepemiluan atau LSP dipersiapkan untuk melakukan pemantauan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Kemudian, advokasi pembentukan peraturan desa tentang anti politik uang. KISP telah melakukan kerja-kerja advokatif di masyarakat desa. Pada tahun 2022, KISP turut mengawal pembentukan peraturan desa tentang anti politik uang di Desa Murtigading, Kabupaten Bantul. Perdes ini merupakan perdes pertama di Indonesia yang mengatur tentang politik uang. Kemudian, pada 2022, KISP menjajaki kolaborasi riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang evaluasi program Desa Anti Politik Uang di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di 5 provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, kelas demokrasi SMA sederajat di Kota Yogyakarta. Berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, KISP menyelenggarakan kelas demokrasi untuk pelajar SMA SMK sederajat sekota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan dengan peserta sebanyak 90 siswa dan telah dilakukan sebanyak 3 gelombang yang bertempat di Taman Pintar Yogyakarta. Kemudian untuk program kegiatan selanjutnya adalah Parlemen Pelajar Kota Yogyakarta. Berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, KISP telah menyelenggarakan Parlemen Pelajar Kota Yogyakarta pada Rabu 26 Oktober tahun 2022 bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewadahi aspirasi pelajar yang berkaitan dengan topik penanganan kekerasan jalanan di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menghasilkan luaran daftar inventarisasi masalah yang langsung diserahkan kepada stakeholders pemerintah Kota Jogja. Kemudian, kursus kepemiluan dan sekolah demokrasi KISP. KISP secara intens telah melaksanakan kursus kepemiluan dan sekolah demokrasi baik secara luring maupun daring dalam rangka peningkatan kapasitas guna menyiapkan kader-kader demokrasi. Kemudian yang terakhir, platform Muda Bicara. Menyongsong pemilu 2024 yang akan datang, Komite Independen Sadar Pemilu meluncurkan program Muda Bicara sebagai wadah bagi kelompok muda untuk menyuarakan gagasannya. Platform Muda Bicara bergerak dalam 3 lingkup yaitu talk show, workshop, dan aktivisme media. Yuk cari tahu lebih jauh tentang KISP melalui website www.kisp-id.org dan sosial media @kisp_id. Berkarya, kawal demokrasi, yang muda, yang bergerak. Baik, terima kasih teman-teman. Itu yang merupakan lembaga Komite Independen Sadar Pemilu.
Mungkin selanjutnya kita sapa Bu Loli. Bu Loli, apakah sudah bisa bergabung dengan kami di platform Zoom? Sudah, Baik, suaranya jelas. sangat terdengar Ibu jelas. Terima kasih Ibu Loli sudah menyempatkan hadir di Muda Bicara Goes to Campus Universitas Ahmad Dahlan pada hari ini. Mungkin kita lanjut langsung teman-teman ke sesi inti dari inti seperti itu. Nanti teman-teman di kegiatan ini akan kita bagi ke dalam 2 sesi. Yang pertama sesi diskusi bersama ketiga pembicara, yang kedua nanti ada sesi workshop seperti itu bersama Pak Herman Hadi Basuki atau yang sering akrab dikenal sebagai Pak Babin. Mungkin untuk yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Loli Suhenti selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia untuk memaparkan sedikit materi atau pemantik diskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Loli saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabatku sekalian, saya perlu menyampaikan apresiasi dan rasa hormat terhadap Komite Independen Sadar Pemilu yang menggagas acara ini. Keren loh, Muda Bicara Goes to Campus. Tadi saya melihat cuplikan dari video yang digelar dan itu keren banget. Terima kasih karena ini menjadi kebutuhan menyambut pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Saya harus menyapa juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, juga Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, juga tentu saja sahabat-sahabat yang akan menjadi narasumber, ada Pak Iman Sumarlan, ada Pak Babin tadi yang nanti akan juga sharing berbagai hal terhadap kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, para peserta yang hadir pada kesempatan ini, pertama saya harus menyampaikan permohonan maaf. Niat hati hadir langsung, niat hati bertemu dengan teman-teman muda secara langsung. Tapi ternyata kondisi belum memungkinkan sehingga saya hanya bisa menyapa melalui Zoom. Mudah-mudahan dalam waktu diskusi-diskusi mendatang kita bisa bertemu darat ya, secara langsung dengan sahabat-sahabatku sekalian. Yang kedua, saya perlu mengapresiasi karena soal gagasan Muda Bicara Goes to Campus, saya dikasih spesifik isu mengenai kesiapan penyelenggara pemilu, tentu dalam konteks ini adalah Bawaslu, dalam menghadapi arus banjir informasi digital. Sahabat-sahabatku sekalian, saya sudah menyiapkan slide yang cukup banyak, tapi karena tadi moderator bilang sedikit sebagai pemantik diskusi, maka saya tidak akan bacakan secara keseluruhan. Sahabat-sahabat boleh mengakses slide itu nanti kepada panitia. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Pertama, sahabat-sahabatku sekalian, pemilu dan pemilihan 2024 bukan sekedar milik partai politik, milik kontestan pemilu, milik penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu maupun DKPP, tetapi sesungguhnya milik kita semua. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi adalah orang-orang yang punya kepentingan langsung terhadap hadirnya proses pemilu yang baik, supaya nanti hasil yang didapatkannya juga baik. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dalam situasi hari ini, di mana revolusi digital begitu luar biasa, maka salah satu tantangan untuk pemilu 2024 maupun pemilihan kepala daerah 2024 adalah soal bagaimana lalu lintas informasi bisa berpotensi baik buat pemilu kita, tapi juga bisa berpotensi tidak baik ketika lalu disinformasi, hoax yang kemudian berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat kita, itu kemudian tidak mampu dibendung. Sehingga topik kita pada siang hari ini menjadi sangat penting. Bagaimana kami di Bawaslu harus adaptif dengan situasi kekinian berkenaan dengan ruang-ruang digital itu. Pertama, sahabat-sahabatku untuk konteks ini, karena ini menjadi salah satu tantangan kita, hoax, disinformasi yang akan membludak, itu sudah sahabat-sahabat lihat juga mungkin ya, sekarang di media sosial sudah mulai muncul macam-macam, padahal pemilunya baru nanti 2024, tapi ini adalah realita yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Maka cara Bawaslu
Bawaslu tentu harus adaptif dengan situasi kekinian. Apa wujud adaptif itu? Sebagai sebuah lembaga pengawas pemilu, hari ini Bawaslu mengedepankan paradigma pencegahan. Kayak dokter bilang kalau mengobati itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mending rawat dulu makanan sehat yang masuk ke tubuh sehingga kita tidak sakit. Itu jauh lebih baik daripada kita harus berobat. Sama, dalam konteks pemilu kita juga seperti itu, lebih baik mencegah orang untuk melakukan pelanggaran supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam konteks pemilu, juga muncul sengketa proses pemilu yang kemudian menjadi catatan proses berdemokrasi kita. Mencegahnya dengan cara apa? Ibu dan Bapak sekalian, sahabat-sahabatku, adik-adikku sekalian, kalau sahabat-sahabat mengikuti akun media sosialnya Bawaslu, kami sudah meluncurkan yang namanya Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 pada tanggal 16 Desember yang lalu. Dari potret indeks kerawanan pemilu itu, kita menjadi dapat informasi mana provinsi-provinsi yang rawan tinggi, mana yang rawan sedang, mana yang dia rawan rendah. Nah, indeks kerawanan ini dibuat Bawaslu sebagai langkah pencegahan atau upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan maupun hambatan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Dalam meluncurkan IKP ini, Bawaslu membaginya dalam 4 dimensi, 16 subdimensi, dan 61 indikator. Dimensi itu meliputi dimensi soal konteks sosial politik, yang kedua dimensi penyelenggaraan pemilu, yang ketiga dimensi soal kontestasi, dan yang keempat dimensi partisipasi. Apa yang kita bicarakan hari ini, masuk dalam kerawanan dimensi kontestasi, di mana muncul di situ bagaimana pelaksanaan kampanye, bagaimana cara orang berkampanye, materi kampanyenya, kalau dia bermuatan hasutan, adu domba, kekerasan, maka dia melanggar Undang-Undang Pasal 280 soal pemilu. Nah, jadi memang ketika kita bicara soal ruang-ruang digital, informasi digital, potensinya nanti akan ada di mana. Nah, dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini, maka kewaspadaan itu sudah Bawaslu antisipasi sejak awal. Misalnya sekarang, orang sudah ada nomor partai sudah dimunculkan, nomor punggung peserta pemilu sudah ada, tapi proses pencalonan masih berlangsung. Tapi lalu sudah muncul orang melakukan dalam tanda petik, lalu ada yang bilang, Bawaslu itu sudah ada yang kampanye loh, emang boleh? Secara regulatif tentu belum boleh. Kenapa? Karena masa pemilu kita hari ini, kampanye kita saat ini sebagaimana diatur dalam PKPU 3 tahun 2022 hanya 75 hari. Hanya boleh mulai kampanye itu tanggal 28 November 2023. Jadi sekarang bukan masa kampanye, gitu. Nah, ini kan Bawaslu harus menjelaskan begitu, harus menegaskan begitu. Sehingga kemudian perdebatannya adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di masa sebelum masa kampanye ini dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik dalam konteks ini. Nah, hal-hal semacam ini menjadi kerawanan loh. Ini salah satu kerawanan dalam konteks subdimensi kontestasi. Kalau sahabat-sahabat ikuti juga ya, IKP yang diluncurkan Bawaslu ini kemudian menempatkan 5 provinsi sebagai rawan tinggi, DKI Jakarta, Sulut, Malut, Jabar, dan Kaltim. Yogyakarta ada di rawan sedang. Nah, dalam konteks ini, sahabat-sahabatku sekalian, maka IKP adalah salah satu upaya Bawaslu melakukan pencegahan. Karena IKP ini nanti begitu sudah terdeteksi, potensinya akan terjadi kisruh di soal keamanan, di soal penyelenggaraan pemilu. Maka kami harus menyusun program yang sekiranya itu sesuai dengan kebutuhan. Untuk apa? Untuk memastikan kerawanan itu tidak terjadi di 2024. Jadi IKP ini justru clue, pertanda awal supaya kita tepat sasaran untuk mengantisipasi potensi yang gangguan dan hambatan itu. Bukan sebaliknya untuk membuktikan bahwa IKP ini akan terbukti 2024. Enggak, karena IKP ini sebagai early warning system ya, peringatan dini bagi kita semua, tidak hanya bagi Bawaslu.
maka IKP kemudian dibagikan kepada publik. Tentu harapan saya, sahabat-sahabat muda yang bergabung di KISP ini, kemudian juga bisa menyebarkannya secara masif, termasuk nanti begitu teman-teman Komite Independen Sadar Pemilu bikin kegiatan, itu boleh juga merujuk kepada IKP yang dirumuskan oleh Bawaslu untuk apa? Oh, ternyata yang paling tinggi, skor tertinggi untuk kerawanan itu seluruhnya adalah soal penyelenggaraan pemilu. Berarti soal hak memilih di situ, berarti soal cara kerja KPU di situ, soal cara kerja Bawaslu di situ, soal ketidakpuasan kontestan di situ. Nah, itu kan berarti kemudian nanti berarti topik diskusi kita akan lebih spesifik soal A misalnya gitu. Nah, ini penting. Kami sangat berterima kasih jika sahabat-sahabat nanti akan menggunakan IKP ini untuk memastikan intervensi terhadap proses yang berjalan untuk memastikan kualitas demokrasi kita baik. Yang ketiga, sahabat-sahabatku sekalian, dalam konteks pencegahan, selain Bawaslu harus mengeluarkan himbauan-himbauan mengingatkan semua pihak untuk menahan diri, kami juga melakukan literasi digital kepemiluan. Kami lakukan ini sebagai bentuk edukasi karena sekali lagi semua warga negara punya kepentingan terhadap pemilu. Karena punya kepentingan terhadap pemilu, seluruh warga negara harus hadir menjadi aktor, bukan jadi penonton. Gimana caranya? Bawaslu sedang menggerakkan yang namanya pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif itu artinya publik, masyarakat, teman-teman muda nih yang ada di Ahmad Dahlan. Itu adalah pengawas partisipatif yang melakukan pengawasan secara mandiri di lingkungan terdekatnya. Kenapa ini penting? Karena kita sama-sama tahu semakin banyak ya aturan-aturan yang diberlakukan dalam pemilu akan semakin banyak juga potensi pelanggaran jika pengawasannya tidak kuat. Jajaran Bawaslu hadir, tetapi secara jumlah tentu kita sedikit ya, tidak akan antara kehadiran misalnya pengawas TPS. Pengawas TPS itu hanya satu di TPS. Padahal prosesnya sangat panjang, tidak mungkin orang tidak ke kamar kecil, tidak mungkin orang tidak sholat, tidak makan. Tapi yang namanya proses ini, ketika dia sudah dihitung, nggak boleh ada jeda sama sekali. Harus lanjut terus. Misalnya kayak gitu. Di saat keterbatasan jajaran pengawas pemilu ini menjadi persoalan, maka kemudian siapa yang bisa saling backup? Adalah pengawas partisipatif. Jadi ini yang sedang didorong sahabat-sahabatku sekalian oleh Bawaslu, bagaimana pengawas partisipatif hadir dan menguat untuk sama-sama memastikan kita sama-sama aktor dalam proses pemilu ini. Yang keempat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pada konteks muda bicara Goes to Campus ya. Proyeksi 2024 pemilih muda kita akan mendominasi. Karena mendominasi, maka saya sangat percaya dan optimis pemilu kita akan baik karena teman-teman muda itu kritis. Teman-teman muda itu bukan teman-teman yang apolitis. Kenapa saya punya keyakinan begitu? Informasi sangat dekat dengan sahabat-sahabat sekalian. Hanya dengan usapan jempol, tekanan jempol, seluruh informasi tersaji melalui handphone, melalui gadget. Yang dibutuhkan adalah nalar kritis. Nah, diskusi model KISP ini membangun nalar kritis, mengelola, merawat nalar kita supaya tetap kritis menjadi penting. Maka saya titipkan Bawaslu siap berkolaborasi dengan sahabat-sahabat dari KISP, dari Universitas Ahmad Dahlan. Kita membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya karena kami menyadari hanya dengan kolaborasi demokrasi kita akan terkawal dengan baik. Salam sehat buat semua sahabat-sahabatku sekalian. Mohon maaf kalau terlalu panjang, padahal sudah sengaja nggak langsung slide biar nggak panjang. Tapi namanya kalau sudah bicara suka lupa berhenti ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Loli yang sudah memberikan pemantik terkait dengan bagaimana keadaan politik dan pemilu di 2024 mendatang. Tadi sudah disinggung juga ada yang namanya indeks kerawanan pemilu yang salah satunya fokus ke dalam isu-isu digital. Nah, karena tadi saya dapat informasi Ibu Loli tidak bisa hadir secara langsung. Selamat datang Pak Najih selaku selaku ranger atau selaku
eh, Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum nanti saya ingin meminta pandangan Pak Najih sebagai kajur ilmu komunikasi, saya ingin membuka sesi tanya jawab bagi Ibu Loli. Ada yang ingin bertanya teman-teman untuk Bawaslu Republik Indonesia? Baik, satu. Ada lagi? Saya batasi dua dulu ya. Satu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya berikan satu pertanyaan dulu. Baik, terima kasih Ibu Loli atas materinya. Perkenalkan, nama saya Arifan, saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Berdasarkan materi yang telah Ibu paparkan, kita mengetahui bahwa media sosial adalah salah satu pemicu atau faktor yang bisa menyebarkan hoaks. Nah, dalam pertanyaan saya dalam hal ini bagaimana peran Bawaslu untuk berkolaborasi dengan berbagai macam sosial media yang ada di Indonesia untuk memproteksi atau untuk memfilter konten-konten yang berbau hoaks atau konten-konten yang tidak benar. Bagaimana cara Bawaslu untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan platform media sosial. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana Bawaslu memfilter informasi-informasi hoax dan bekerja sama dengan media sosial. Monggo Ibu Loli, saya persilahkan waktunya untuk bisa sedikit memaparkan dari pertanyaan tersebut, sedikit menjawab. Iya, terima kasih. Selamat datang Pak Kajur, salam kenal. Sahabatku sekalian, ini pertanyaan yang penting dan menarik ya. Bagi Bawaslu, begitu kami mengedepankan pencegahan di gerbang utama dalam proses pengawasan pemilu dan pemilihan, maka yang salah satu wujud dari kolaborasi itu adalah kami membuka ruang koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait. Dalam konteks ini tentu kami bekerja sama dengan Menkominfo ya sebagai regulator berkenaan dengan media sosial lalu lintas komunikasi di negeri ini. Tapi yang kedua juga kami berkolaborasi bekerja sama dengan TikTok, dengan teman-teman Facebook, dengan teman-teman WhatsApp, semuanya di Meta ya. Kami membangun komunikasi ini dengan platform media sosial yang memang kita gunakan. Kenapa? Karena bagi Bawaslu mereka punya tanggung jawab sebagai pihak yang perlu memastikan juga perannya memperkuat kualitas demokrasi kita. Bentuk kerjasamanya misalnya saat ini kami dengan WhatsApp itu kemudian melakukan edukasi di jajaran kami berkenaan bagaimana cara mendeteksi cepat, melaporkan cepat terhadap berbagai hoax yang berseliweran. Nah ini memang bentuk kerjasama ini dilakukan. Yang berikutnya kami juga bekerja sama dengan Mafindo. Mafindo itu masyarakat anti fitnah Indonesia yang memang mereka fokus pada bagaimana kita melakukan cek fakta. Sehingga nanti kalau ada isu A, Bawaslu akan langsung komunikasi, koordinasi, publik misalnya viral, maka cek fakta ini berjalan sehingga masyarakat akan langsung mendapatkan informasi yang benar. Tapi kuncinya begini Mas, kenapa hoax itu viral? Kenapa disinformasi itu menyebar? Hanya satu saja alasannya, karena informasi yang benar tidak terviralkan. Informasi yang benar tidak tersebarkan. Karena itu Bawaslu menyadari, karena itu Bawaslu memahami langkah esensi yang harus kita lakukan adalah menggandeng teman-teman konten kreator, menggandeng teman-teman muda untuk menjadi produser terhadap berbagai informasi yang baik, informasi yang benar. Karena itu komunitas digital pengawasan partisipatif akan bergerak di ranah ini, di mana nanti memproduksi berbagai informasi yang benar, informasi yang sehat, informasi yang tidak menyesatkan, sehingga ini akan menjadi salah satu cara kita menangkal hoax. Yang kedua, yang perlu diperhatikan juga adalah karena yang diatur oleh peraturan KPU itu
hanya media sosial yang itu sifatnya terdaftar di KPU. Sehingga otomatis media sosial, akun-akun personal itu nggak bisa dijangkau oleh Bawaslu karena itu tidak diatur oleh PKPU. Karena objek pengawasan Bawaslu adalah apa yang diatur oleh KPU. Nah, ini jadi tantangan kita. Karena itu cara mengatasinya gimana? Ya, kita harus jalan bareng-bareng dengan KISP, dengan teman-teman Ahmad Dahlan. Kita jalan bareng-bareng untuk sama-sama melakukan edukasi ini secara terus-menerus masyarakat. Satu saja, kalau kita ingin hoax tidak merajalela, maka kita lawan dengan memviralkan berita yang benar, memviralkan berita-berita yang baik. Nah, seperti itu upaya-upaya yang ditempuh oleh Bawaslu, bekerja sama dengan regulator, Menkominfo, kami bekerja sama juga dengan BSSN, Badan Sandi Negara. Kami juga bekerja sama dengan platform. Dan saat ini juga kami sedang memperluas kolaborasi dengan teman-teman muda. Karena kami meyakini teman-teman muda itu akan jadi aktor yang hebat ketika jarinya bergerak secara aktif untuk memastikan tidak ada hoax yang tersebar. Kalaupun ada, kita akan imbangi dengan informasi yang anti hoax. Nah, seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, mohon maaf sekali saya nggak bisa membersamai sampai akhir, tapi akan ada tim saya yang tetap hadir di ruang Zoom ini untuk memastikan tetap mendapatkan informasi dari proses diskusi, sehingga nanti izin kalau ada hal-hal genuine yang lahir dari forum diskusi ini akan menjadi hal yang catatan masukan penting buat Bawaslu yang bisa jadi nanti akan diakselerasi dalam program kerja Bawaslu ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabatku sekalian. Sehat, sukses, lancar diskusinya, semoga membawa kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Loli Suhenti selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia yang telah menyempatkan hadir pada diskusi Muda Bicara Ghost to Campus yang berkolaborasi antara KISP dengan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, bila nanti Ibu Loli ada agenda mendesak, bisa dilanjutkan agenda selanjutnya. Nanti jika ada beberapa pertanyaan akan kami rangkum dan kami sampaikan kepada tim Bawaslu Republik Indonesia. Sebelum kita melanjutkan kepada pembicara selanjutnya, saya ingin memberikan kesempatan bagi Pak Kajur, Mas Najih, seperti itu. Pak Kaprodi, Pak Kaprodi, Mas Najih, untuk menyampaikan kira-kira poin-poin penting apa yang bisa kita ambil, terutama menjelang pemilu 2024 dan kegiatan ini. Kepada Pak Mas Najih, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di mini teater Laboratorium Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka workshop konten kreator. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada putra Abdullah Buhati Aminah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Loli dari Bawaslu RI. Mohon maaf Ibu, saya agak sedikit terlambat karena masih ada kelas online dan juga masih ada rapat fakultas, jadi saya harus datang terlambat. Sebenarnya bisa saja kalau seandainya saya menyapa teman-teman via daring begitu ya. Walaupun kita beda ruangan, tapi bisa kita sapa lewat daring. Tapi enggak mau, saya harus datang ke sini untuk menyapa teman-teman semuanya. Begitu. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari KSIP, Mas Edward dan kawan-kawan. Insya Allah ini kolaborasi kita yang pertama dan seterusnya kita bisa berkolaborasi. Kemudian saya ingin menyapa teman-teman hadirin yang ada di sini, teman-teman mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita secara pribadi atau untuk negara, begitu ya. Karena memang ini hal-hal yang cukup krusial, apalagi di tahun ini mulai nuansa-nuansa politiknya itu sudah mulai tercium karena tahun 2024 itu adalah tahun demokrasi, begitu. Harapannya begitu ya, karena begini, karena ini kan
workshop konten kreator begitu. Seperti yang kita ketahui bersama, konten-konten yang berterbaran di sosial media, baik itu TikTok ataupun Instagram, karena memang dua platform itulah yang besar akhir-akhir ini, itu mostly adalah konten-konten yang negatif. Konten politik betul, tapi adalah konten-konten negatif begitu. Nah, harapannya dengan diadakannya pelatihan konten kreator untuk di siang hari ini, harapannya ke depan makin banyak bermunculan konten-konten kreator yang membawa narasi, khususnya di narasi politik positif. Kalau kita ambil contoh beberapa para konten kreator yang terdahulu, let's say ada yang namanya Cameo Project. Kalau teman-teman masih ingat Cameo Project, begitu ya. Bagi saya itu salah satu konten yang cukup positif, begitu ya. Dia bisa mengambil aura positif di tahun politik, begitu. Harapannya muncul kembali hal-hal yang seperti itu, oke. Sehingga orang-orang itu, terutama generasi milenial itu semakin tidak antipati, begitu, atau semakin banyak semakin tidak takut untuk terjun ke dunia politik. Oke, terjun ke dunia politik it doesn't mean that itu bukan bermaksud atau bukan berarti harus sebagai praktisi politik, tidak begitu, tapi suka dengan tema-tema politik, suka dengan hal-hal yang berbau politik, begitu ya, aware atau melek dengan hal-hal yang berbau politik, itu kan sudah cukup. Memang selama ini, atau kalau saya lihat millennials itu lebih ke hal-hal yang apolitis. Mereka nggak suka kalau dengan hal-hal yang berbau politik, akan menjauh. Mereka kurang perhatian dengan hal-hal tersebut. Terbukti ya, kalau kita lihat demo-demo yang ada di pinggir jalan, katakan seperti itu, kalau setiap kali ada aksi demo, justru caption-caption yang muncul bukan berbau politik, ya enggak? Itu terbukti atau bukti konkret bahwasanya ya hal-hal yang yang mereka angkat itu bukan hal-hal yang politik, tapi justru apolitis. Begitu. Itu contoh konkret, teman-teman. Tapi dengan adanya sosial media, harapannya ini hal-hal yang politik ini bisa jauh lebih sederhana, bisa lebih membumi lagi, bisa lebih bisa lebih menarik. Jadi politik itu nggak harus hal-hal yang berbau atau hal yang berat, tapi yang hal-hal yang sederhana. Begitu. Yang mana ini dapat menumbuhkan sense of politik di generasi milenial. Nah, karena sudah ada kesempatan itu, harapannya bermunculan para konten-konten kreator. Ya kan, karena ini kan workshop pelatihan konten ya, atau workshop konten kreator. Harapannya setelah ini bermunculanlah konten-konten politik yang itu merupakan konten politik positif dan juga konten politik yang cerdas. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan selamat menimba ilmu teman-teman semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bawaslu RI, kemudian teman-teman KSIP, dan juga nanti ada pemateri Pak Babin. Siapa sih yang nggak ngerti begitu ya, vibes positif yang dia bawa di konten-kontennya itu kan perlu kita pelajari, gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nun wal kolami wa mayasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Najih Farihanto SIKOM MA selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum kita lanjut, ini ada sedikit kenang-kenangan kami yang akan kami berikan kepada ilmu komunikasi yang diserahkan oleh Mas Edward selaku Koordinator Umum kepada Pak Najih selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Baik, terima kasih. Kita lanjut teman-teman. Sesi selanjutnya ialah pembicara kedua. Ada Mas Moh Edward Trias Pahlevi selaku Koordinator Umum KISP yang akan
memperkenalkan apa itu muda bicara dan sedikit memberikan pemantik pada sesi kali ini. Pada Mas Edward, saya persilahkan. Oke, saya izin berdiri Mas Iman ya. Ya, karena miring gak enak nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan kameranya? Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Pertama yang saya hormati Pak Kaprodi, Mas Najih. Kita terima kasih sekali begitu hari ini kita bisa kolaborasi. Semoga ini bukan yang pertama Mas, bisa terus berkelanjutan. Dan yang saya hormati juga Mas Iman Sumarlan. Ini dosen, saya manggilnya Pak jadinya, bukan Mas. Kalau di luar manggilnya Kang gitu. Jadi ini senior juga. Dan saya ucapkan terima kasih Kang Iman atas kesempatan waktunya begitu KISP bisa tur bertemu dengan teman-teman di WAD, khususnya di ilmu komunikasi WAD. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Mots Edward Trias Palevi, panjang ya, itu nama Belanda, tapi saya asli dari Jogja begitu. Saya asli Jogja, Sleman lahirnya, tinggal di Bumi Jawa Kidul dekat Tugu. Ada yang kos di sana? Enggak ada ya, kosnya dekat-dekat sini. Oke. Saya kebetulan jadi koordinator umum KISP dan KISP ini teman-teman saya harap nanti bisa follow ya, follow IG KISP, TikToknya di follow juga karena banyak informasi-informasi terkait dengan program-program kepemiluan. Saya next slide Mas, Pak. Next Pak, turun. Oke, next. Ya ini biodata. Nah, saya sedikit perkenalan teman-teman sekalian. Ini KISP. Kita berdiri pada 5 April 2018, berdirinya cukup unik karena sebenarnya teman-teman KISP yang angkatan pertama itu bukan berasal atau kesukaannya bukan dari pemilu. Kita berangkat dari permainan Mobile Legend. Tahu Mobile Legend? Tahu ya? Jadi KISP itu salah satu komunitas yang awalnya kita itu iseng-iseng main Mobile Legend dari kafe ke kafe, dari ke kafe, dari bahasa kasarnya dari ada yang teman-teman yang dari bar, dari klub begitu. Tiba-tiba kita berkumpul, yuk kita ngapain nih 2019 waktu itu. Kita daripada main Mobile Legends terus, walaupun Mobile Legends itu bagus ya. Suka main itu teman-teman? Enggak suka. Jadi daripada kita kumpul bermain game, kita mencoba bagaimana kita berkontribusi pada bangsa dan negara. Akhirnya kita membuatlah yang namanya KISP. Nah ini berdiri 2018 secara resmi berbadan hukum dan kami menamai KISP ini awalnya komunitas independen sadar pemilu, tapi karena sudah berbadan hukum akhirnya kita bergeser menjadi komite independen sadar pemilu. Nah ini sedikit perkenalan dari KISP. Next Pak. Nah, apa program dari Muda Bicara dan apa tujuan kami datang ke WAD ilmu komunikasi WAD? Pertama, Muda Bicara ini salah satu platform, ada 2 program yang akan kita lakukan. Satu yaitu workshop, hari ini workshop. Yang kedua adalah talk show. Nah, workshop ini bertujuan nantinya membentuk jaringan relawan pemantau untuk memantau pemilu di 2024. Jadi kehadiran kami datang ke sini, barangkali nanti teman-teman yang tertarik terhadap isu pemilu, tertarik terhadap isu pilkada, kita mau mengajak teman-teman bersama-sama menjadi relawan demokrasi untuk memantau pemilu 2024 menggunakan gadget Anda begitu. Yang kedua yaitu ada talk show. Nah, talk show ini adalah salah satunya bertujuan untuk membangun dialog antara anak muda dan para pemangku kebijakan, politisi, baik itu anggota dewan ya dari legislatif dan juga dari kalangan teman-teman eksekutif dan juga dari teman-teman praktisi yang itu concern terhadap isu-isu kebijakan publik. Nah, tujuan kami hanya ingin mendekatkan bagaimana generasi muda dengan para aktor. Kenapa itu penting? Karena selama ini kan teman-teman muda kadang-kali bingung cara menyampaikan aspirasi itu seperti apa sih gitu kan, betul nggak? Jadi Anda punya ide, ada permasalahan sosial, tapi Anda bingung cara menyampaikannya. Akhirnya lewat sosmed. Betul, lewat sosmed
Betul. Tapi kalau kita buat semacam saluran antara anak muda dan para politisi, maka Anda bisa berdialog langsung dengan teman-teman dari kalangan politisi. Nah, ini dari program Muda Bicara. Next, Mas. Nah, kenapa Muda Bicara itu hadir? Ini sumber inspirasinya. Ada yang pernah ketemu belum? Tahu? Pernah dengar? Ini namanya Bertolt Brecht. Pernah menemui di buku? Pernah mendengar ya? Atau pernah membaca ya? Kami terinspirasi dari sosok orang ini. Ini adalah penyair dari Jerman begitu. Dia mengatakan begini, buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, dia tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, dan segala macam kehidupan itu berkaitan tentang politik. Sekarang saya tanya, Anda lahir ya, itu berurusan dengan politik enggak? Apa contohnya? Tahu nggak contohnya? Anda lahir itu berurusan dengan politik. Ngurus akte. Anda ngurus akte di mana? Di kelurahan. Kelurahan itu institusi politik atau bukan? Politik. Sekarang saya tanya, Anda meninggal dunia. Oh jangan Anda. Tetangga Anda misalnya. Tetangga Anda meninggal dunia misalnya. Ada urusan dengan politik enggak? Apa contohnya? Surat kematian. Artinya apa? Anda dari lahir sampai Anda meninggal dunia, Anda akan berurusan dengan politik. Sebab itu, saya sepakat nih yang dibilang Bertolt. Kalau kita itu tidak akan lepas dengan urusan yang namanya politik. Next, saya singkat pengantar, nanti Kang Iman yang mengulas lebih dalam. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman KYSP, yaitu adalah Indeks Demokrasi Indonesia. Tadi yang disampaikan Bu Loli sangat bagus sekali bahwa Bawaslu telah melakukan kerja-kerja untuk tidak hanya bagaimana meningkatkan angka partisipasi, tapi bagaimana dia ikut serta dalam memperbaiki dari indeks demokrasi. Yuk kita cek datanya teman-teman muda Ahmad Dahlan ya. Di 5 tahun terakhir, kita itu dianggap sebagai negara cacat demokrasi. Kenapa? Kalau kita lihat data angka ini, kita kalau untuk menyelenggarakan pemilu itu sudah sedikit teruji dari pasca reformasi ya tahun 98 sampai di 2019 kita dianggap sudah baik. Tapi kita punya catatan yang cukup luar biasa dan ini sangat sulit untuk diperbaiki, dan ini butuh yang namanya bahasa saya adalah revolusi mental ya, bukan revolusi mentalnya itu, tapi saya katakan perlu revolusi mental bersama. Bahwa untuk memperbaiki dua hal ini, satu budaya politik, yang kedua yang disebut dengan demokrasi substansial. Kita cek, apa sih budaya politik? Teman-teman kalau mendengar pemilu dan pilkada, di benak kalian pasti ya, saya yakin ada sedikit apa ya, semacam pemikiran bahwa pemilu itu adalah berkaitan dengan uang, betul nggak? Pemilu itu bagian pasti ada uangnya begitu, atau ada uang sogokannya, betul nggak? Sering melihat itu? Yang sudah memilih siapa? Yang sebelumnya sudah punya pengalaman memilih? Sudah Mas ya? Di pilkada? Oke, Masnya ngelihat praktek politik uang nggak? Oh nggak ada, luar biasa. Di mana Mas aslinya? Oke, ada yang punya pengalaman nggak melihat praktek politik uang? Bapaknya begitu, tetangganya begitu terima duit. Oke, saya bedah satu budaya politiknya. Teman-teman, KYSP itu ada 3 program utama, karena 3 program utama ini merupakan program yang harus betul dilakukan ketika kita ingin menuju 2045 yaitu Indonesia Emas. Satu yaitu adalah budaya korupsi kita atau politik uang. Yang kedua adalah budaya terkait dengan partisipasi kita. Yang ketiga adalah toleransi. Nah, saya ingin bedah satu politik uang. Dari pasca reformasi sampai di pemilu dan pilkada hari ini, kita selalu menganggap demokrasi itu adalah pertukaran uang.
Nah, ini menjadi catatan kita bersama bahwa Muda Bicara itu hadir untuk bersama-sama nantinya, yuk kita perbaiki demokrasi agar demokrasi itu sebagai perdebatan ide, bukan perdebatan terkait dengan money politik. Nah, itu salah satu misi yang kita bangun. Yang kedua adalah demokrasi substansial. Teman-teman sekalian, pemilu itu hanya pintu gerbang. Sepakat enggak? Pemilu itu hanya pintu gerbang menghasilkan sebuah produk. Apa produknya? Pemimpin, yang nanti pemimpinnya menghasilkan sebuah kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Nah, kadang-kali kita lupa, kita itu jago mengawasi pemilu, tapi pasca pemilu kita nggak tahu mau ngapain, betul nggak? Anda bingung untuk menyampaikan pendapat, Anda bingung untuk merumuskan sebuah kebijakan bersama, dan Anda bingung untuk ikut serta dalam mengevaluasi. Nah, ini menjadi catatan kita bahwa pemilu itu ya nggak hanya sekedar memilih, tapi hanya sebatas pintu gerbang untuk menghasilkan sebuah produk kebijakan. Nah, terus ada yang tanya, Mas, pemilu itu sumber konflik? Yes, saya harus bilang pemilu itu adalah sumber konflik. Pemilu itu adalah perang. Pemilu itu adalah pertarungan. Kenapa saya bilang begini? Karena dengan pertarungan dan kontestasi ide maka menghasilkan sebuah yang namanya produk gagasan. Maka pemilu itu bagian dari pertarungan. Next, Pak. Nah, ini penjelasan sangat singkat saja. Teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah Pancasila mungkin sudah pernah mendengar apa itu demokrasi substansial dan apa itu demokrasi prosedural. Demokrasi substansial ini adalah demokrasi yang bagaimana masyarakat ikut serta dalam proses pelibatan kebijakan publik, ikut serta dalam bagaimana mengawasi jalannya pemilu, dan ikut dalam memilih dalam proses pemilu. Yang produknya adalah untuk menghasilkan sebuah kebijakan dalam pengentasan kemiskinan misalnya, mengartikulasikan kepentingan dengan baik. Nah, demokrasi prosedural itu apa? Ya pemilu. Pemilu itu bagian dari demokrasi prosedural. Maka ada kutipan yang menarik ya dari Schumpeter, dia mengatakan memperbaiki demokrasi prosedural itu mudah. Yang penting ada anggarannya, ada aturan undang-undangnya, dipersiapkan dengan baik, maka pemilu itu akan jalan. Yang sulit adalah memperbaiki bagaimana karakter budaya dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini dua pembeda dari substansial dan prosedural. Next, Pak. Next, Pak, saya rasanya tidak usah. Nah, next, nggak apa-apa, Pak. Saya singkat saja. Nah, next. Terus. Oke, teman-teman sekalian. Ini kalau mundur masih ada nggak, Pak? Satu mundur. Mundur ke belakang, oke. Oh, udah ada lagi. Next, Pak. Next, oke. Next. Nah, apa yang harus kita lakukan, teman-teman muda sekalian? Pertama, dengan situasi demokrasi kita yang seperti ini, maka tidak ada cara lain untuk perbaikan kualitas demokrasi. Caranya seperti apa? Yaitu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik, saya pikir teman-teman sekalian, sekarang tidak hanya secara konvensional, tapi juga dengan menggunakan digital. Saya harus akui bahwa kalau Anda cek TikTok Anda atau cek IG Anda sering nggak mendapatkan informasi politik yang positif, atau jarang. Atau TikTok Anda sekarang diisi oleh Fajar. Ya, satu hari ini saya buka TikTok isinya Fajar. 2 minggu yang lalu saya buka TikTok isinya Verdi Sambo. Nah, ini catatan teman-teman bahwa negara kita masih gagap ya. Gagap menghadirkan sebuah narasi pendidikan positif di masyarakat. Ruang-ruang itu menjadi sampah. Kenapa? Ini butuh kesadaran kita bersama. Maka saya ISP khususnya sebagai organisasi masyarakat sipil, roadshow ini adalah bagaimana membangun kesadaran, bagaimana Anda juga peduli terhadap politik, tapi dengan cara Anda sendiri, yaitu menggunakan gadget Anda semua. Dan terakhir, ini kita teman-teman, kita itu perlu kerjasama antara generasi Y, saya generasi Y, usia saya 26 tahun, berarti saya generasi Y, dan juga generasi Z. Teman-teman ini kelahiran berapa? 2000-an, artinya teman-teman adalah generasi Z. Kenapa kita perlu kolaborasi bersama?
Kalau Mas Iman generasi Y. Kita perlu kolaborasi bersama. Kenapa teman-teman? Jumlah pemilih kita itu kemungkinan sekitar 65% dari total penduduk. Anda bayangkan, 65% lebih pemilih kita adalah generasi Y, generasi Z, usianya 40 tahun ke bawah. Dan saya yakin usia ini pasti punya HP, pasti mereka punya Instagram, pasti juga dia punya WA. Maka kolaborasi ini kita harus kuatkan untuk membangun narasi-narasi pengimbang para buzzer-buzzer politik yang ada di sosial media. Next, Pak. Nah, teman-teman, ini platform-platform ya. Kalau kita lihat di 2019, kalau teman-teman cari jurnal atau cari referensi, Twitter itu menjadi battleground politik 2019 dan 2014. Facebook saya rasa di 2009 sudah cukup lumayan, tapi di 2014 juga digunakan. Instagram di 2019 juga menjadi arena terbaru, tapi di 2024 teman-teman sekalian, ini akan menjadi salah satu platform yang digadang-gadang menjadi battleground baru di politik. Kenapa saya katakan TikTok? Filipina, ya, Presiden Filipina yang terpilih hanya menggunakan TikTok, dia bisa memenangkan pertarungan di Filipina. Tidak datang debat, tidak ikut serta debat, hanya menggunakan TikTok dan joget-joget begitu, dia menang. Asia Tenggara. Thailand pun juga sama. Nah, sekarang virus ini akan masuk ke Indonesia. Kita pernah iseng teman-teman sekalian, kita ngecek kalau lagi itu yang sering muncul itu apa sih, konten apa sih politik yang sering muncul. Terakhir kami kemarin ngesurvei ternyata isunya jam 10 sampai jam 1. Kalau kita cari informasi politik gak jauh-jauh, kalau enggak Anies Baswedan, Ganjar, yang ketiga Prabowo begitu. Di dalamnya juga ada isi-isi yang di dalamnya juga ada isi-isi yang berkaitan dengan isu SARA. Malam begitu, kalian bisa lihat bagaimana TikTok itu menjadi lebih terbuka ya, menjadi lebih terbuka, dan saya rasa kesan-kesan mengarah ke konten-konten negatif juga cukup masif. Nah, ini akan menjadi salah satu battleground baru kita. Maka hari ini saya mengajak teman-teman, jadi setiap kali kita roadshow, kita ngajak teman-teman untuk buat konten nanti, yang itu konten itu berisi narasi yang positif. Next, Pak. Nah, ini ya karakteristik ya pengguna media sosial kita. Pertama, saya harus akui masyarakat kita ketika mendapatkan informasi yang begitu banjir, dia mengedepankan emosional. Tahu cebong kampret? Pernah dengar ya? Bahkan sampai sekarang masih ada. Dari 2014 saya sebagai pemilih pemula sampai 2024 nanti istilah cebong kampret itu masih ada. Itu menggambarkan bahwa teman-teman sekalian, pemilih kita itu belum menjadi pemilih yang rasional, tapi masih mengedepankan emosional. Yang kedua, saya yakin ya, dan kalian sering menemukan media sosial kita itu menjadi katalis baru bagi perilaku yang destruktif. Apa itu? Bullying, ujaran kebencian, dan terakhir yaitu adalah pelecehan seksual. Ternyata cukup tinggi di media sosial kita. Yang terakhir yaitu adalah bagaimana cara penggunaan buzzer kita selalu menggunakan anonim. Dan ini sangat banyak di 2024, dan saya sama teman-teman sering bertemu dengan para buzzer. Ternyata uangnya besar, Mas. Ternyata para buzzer politik itu enggak main-main uangnya. Jadi teman-teman yang punya bakat menjadi buzzer itu mengalahi per bulannya dengan teman-teman PNS. Seriously. Gajinya lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan teman-teman PNS. Artinya apa? Ternyata minat orang menjadi buzzer politik itu cukup tinggi. Next, terakhir. Saya rasa terus. Oke, ini terus. Nah, terus oke. Tentu ya, situasi yang seperti ini teman-teman sekalian, kita ingin mengajak teman-teman untuk yuk kita buat sebuah ruang diskusi yang progresif di lingkungan mahasiswa tentang bagaimana demokrasi yang substantif tadi,
Yang kedua adalah saya ngajak teman-teman kita gunakan gadget nanti ya untuk sebagai sarana cek and recheck para kandidat politik di 2024. Yang ketiga, kita pakai HP kita sebagai alat penggentar. Saya nyebutnya sebagai alat penggentar begitu. Memberikan sinyal perlawanan terhadap isu yang akan hangat di 2024. Satu, praktek politik uang. Yang kedua adalah hoax, sara, pemilu curang, dan kotor. Dan yang keempat adalah teman-teman di sini saya rasa jangan hanya di kelas, tapi kita perlu bekerja sama dengan para stakeholder seperti Bawaslu tadi, dengan Kesbangpol, dengan KPU, untuk bareng-bareng memberikan masukan kepada mereka. Karena mereka itu digaji oleh negara, diberikan mandat, diberikan fasilitas yang cukup luar biasa, yang tugasnya adalah memastikan demokrasi kita lebih baik dan lebih substantif. Terakhir, usia Anda sekarang 20 tahun ya, 20 19 tahun begitu. 18, ada yang 18? Oke, 18 tahun. Oke, berarti saya ingin mengajak teman-teman, Anda bisa menjadi agen perubahan dalam pemilu, yaitu adalah Anda bisa menjadi penyelenggara pemilu nanti, KPPS misalnya, atau pengawas TPS, itu bagian konkret ketika Anda ingin memperbaiki demokrasi. Yang kedua, Anda sebenarnya bisa menjadi relawan demokrasi, yaitu pemantau pemilu apa yang sedang kita lakukan. Saya rasa kita tidak cukup hanya berteriak di luar sistem, tapi kita perlu masuk untuk bersama-sama memperbaiki agar demokrasi kita lebih berkualitas. Itu singkat pemantik saya begitu terkait diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Setelah ini ketika kita ketemu di jalan, kita bisa saling nyapa begitu, jangan langsung lewat begitu ya. Dan saya harap dalam acara diskusi nanti boleh nggak sih kita buat grup bersama, Kang Iman? Kita buat grup bersama, grup itu sebagai sumber informasi terkait seputar pemilu, politik, dan demokrasi. Kita akan share semua informasi-informasi di sana. Barangkali teman-teman tertarik untuk menjadi pemantau pemilu di 2024, kami sangat terbuka sekali. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, terima kasih Mas Edward atas pemantik diskusinya. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Bapak Iman Sumarlan, atau saya akrabnya menyebutnya Kang Iman seperti itu. Kepada Kang Iman, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Cek 1. Ya, saya di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, sudah semakin semangat Mas Aska. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, langsung saja, saya tidak panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi teman-teman ini sudah kali ke-15 ya ketemu di ruangan seperti ini dengan saya, kan begitu. Hanya tentu saya perlu menyapa ya, karena di sini hadiran dari para pejabat nih, adik-adikku ya, teman-temanku. Ada dari Bawaslu RI, Bu Loli, dan mungkin masih di layar Zoom atau yang diwakilkan begitu ya. Yang kami hormati, kemudian Pak Kaprodi menemani Pak Babin, Mas Edward tadi sudah berkenalan, Mas Aska, dan ada yang beberapa. Dan rekan-rekan wartawan yang kami hormati, selamat datang di ruangan ini. Mudah-mudahan nyaman begitu ya, untuk meliput begitu ya. Nah, sekali lagi mungkin 5 menit Mas Aska, karena Pak Babin sudah menunggu dan sudah jamnya beliau. Saya mungkin ke slide langsung aja teman-teman sekalian ya. Jangan khawatir, ini berbeza dengan yang di kelas. Nah, gitu kan. Ini saya kira lewati aja, dan saya di sini tidak jalan-jalan karena biar kamera screen ngikutin aja. Pak Bambang mungkin selama 10 detikan boleh bergeser gitu ya. Jadi ini intinya adalah pokoknya kita ini memasuki ruang digital gitu aja.
Ini data-data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, terbaru gitu ya, 2022. Berikutnya, ya tadi sudah disampaikan TikTok jadi juara lah intinya begitu ya. Dan karena di Indonesia ya WhatsApp mengikuti kira-kira gitu. Tapi seringkali tidak dianggap sebagai media sosial. Nah ini saya cerita berangkat dari ini dulu karena judulnya digital demokrasi kan begitu ya. Next, nah ternyata penggunanya ini ya pelajar mahasiswa yang terbanyak media sosial itu melalui gadget begitu, bukan melalui desktop atau laptop. Itu juga iya begitu ya. Berikutnya Pak Bambang, ya ini nggak usah era digital apa. Nah mungkin di sini berhenti agak cukup begitu. Jadi kita memerlukan ya demokrasi digital atau politik digital boleh, pemilu di era digital juga boleh. Rekan-rekan wartawan, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oh ya saya boleh dipanggil Kang dimanapun dan adik-adik saya juga nggak jauh beda umurnya, biasanya manggil Mas juga begitu ya, kan begitu. Jadi kenapa digital bisa ya mencari memperdalam tentang politik apa saja, tentang kebijakan yang sangat saya katakan berulang kali kata Mas Edward tadi ngutip Beltov begitu ya, harga jagung, harga tepung, semuanya harga outfit Anda itu dipengaruhi oleh kebijakan politik, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala, maka penting sekali begitu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan itu ya dengan senjata kita gitu ya. Makanya judul di caption saya yang saya sebarkan kegiatan ini adalah The Martial Art of Digital, The Martial Arts of Digital Demokrasi gitu loh ya. Jadi jurus ampuh untuk memperkuat demokrasi kita gitu ya secara digital dengan media sosial. Kenapa? Yang kedua ya kan real time, jelas itu bisa disebarkan ke teman Anda yang ada di Rusia sana, di manapun ya kan. Dan lebih cepat Anda share sekarang ke teman Anda di negara manapun juga udah nyampe kan begitu. Next, Pak Bambang. Ya lebih beragam, tadi ide-ide sudah diskusi di awal itu banyak tuh, nanti siap-siap mereka ini pada ngonten tentang pemilu, demokrasi dan politik yang positif gitu ya. Oke, dan ingat nanti tinggal saling men-tag aja lah, tidak terbatas, yang pasti KISP sama Ilmu Komunikasi dan @Iman Sumarlan tentunya. Iya, pesan sponsor ya. Dan rekan-rekan dari media juga boleh di-tag gitu kan kalau diizinkan gitu ya. Macam-macam, Kompas, KR, Republika dan lain-lain. Saya tidak bisa nyebut satu persatu. Ya, next saya kira murah, multi-way jelas karena bisa direspon langsung di sana. Bahkan ya berantem di kolom komen juga biasa kayak gitu ya. Justru semakin viral, semakin kontroversial, semakin viral gitu kan. Bentuk-bentuk ini mereka udah pada paham semua, saya kira dilewat aja Pak Bambang. Nah ini penting yang ditanyakan oleh Arifan dan sebagai organisasi terbesar begitu ya, peduli juga tentunya kepada apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Muhammadiyah mengeluarkan namanya adalah akhlakul medsosia, nah gitu ya, atau etika medsosia begitu loh. Ya, salah satunya tadi dilarang menyebarkan hoax gitu kan. Tadi pornografi, kemaksiatan banyak sekali menghiasi konten, Mas Edward sudah menyatakan itu. Next. Ini ada yang di belakang ini yang penting ini ya. Oke, anak muda menempati 60% bumi Indonesia. Usia X dan Y itu ya, atau sekarang tambah generasi alfa. Jadi Bu Loli dan teman-teman ini yang hadir di sini hanya satu ternyata yang sudah pernah ikut pemilu, itu ya, pernah menjadi pemilih. Ini di 2024 ini mereka pemilih pemula, begitu ya. Sehingga sangat strategis sekali, maka betul di awal ya diskusi yang muncul adalah kolaborasi dengan kampus ya, sebagai kaum cendekia muda ini diajak untuk menjadi pengawas, pemantau pemilu digital maupun non digital. Kan begitu, gitu ya. Ini isi kepala dan isi hati mereka ini masih murni, kira-kira begitu ya. Makanya tidak tahu serangan fajar, duha, serangan apa lagi gitu ya. UFO, Unidentifying Flying Object gitu ya, amplop alias amplop itu mereka nggak paham gitu ya. Pernah melihat politik uang, makanya jawabannya nggak pernah begitu kan begitu. Nah padahal di dunia Wakanda sana gitu ya, bukan di Indonesia,
hal yang tadi dikhawatirkan diceritakan Mas Edward itu kejadian gitu loh. Bahkan kalau Anda mencermati lagi, Bu Loli dan teman-teman itu kan sedang sidang gitu ya. Entah sidang apa, tentu mungkin berhubungan dengan pelanggaran kah, pengawasan kah, atau kode etik penyelenggara misalnya begitu ya. Itu tadi sudah disampaikan di kerawanan pemilu. Next. Ya, kita bisa menggunakan, tadi Bu Loli juga menyampaikan dengan satu jari jentikan kita di HP Anda itu bisa mempengaruhi kebijakan. Bayangkan kalau ini ada berapa akun ini, masing-masing punya 6 akun kali 40 kan sudah berapa, kan begitu ya. Belum lagi nanti teman-temannya ini para influencer semua ini kira-kira minimal 2.000 ini followernya ini. Begitu, ya ada yang 10.000 juga ini, nanti dicek gitu ya. Kan ini potensi sekali. Berikutnya. Ya, Anda sebagai dahlan muda, mahasiswa UAD begitu ya, terus menorehkan sejarah. Yang teranyar ini kan ketika peristiwa demokrasi digital ya, cara mengaspirasikan menyuarakan kepentingan ataupun ya pendapat begitu dengan hanya memasang tanda tagar gitu ya, Gejayan memanggil masih ingat. Bahkan yang paling disenangi poster yang sebelah sana gitu ya. Bos, besok seluruh mahasiswa UAD libur, kuliah di jalan. Nah itu yang paling disenangi gitu kan. Nah, siapa tuh dapat jodoh begitu. Oke, ya mari kita ulangi ya begitu kira-kira suara kritis, nalar kritis tentang pemilu dan politik. Seperti yang dipesankan Bu Loli juga begitu. Nah ini yang sebenarnya yang saya kira nggak perlu banyak bincang saya. Ini inti kalau bahasa masyarakat dari segala inti begitu ya. Kira-kira ini juga bisa jadi ide teman-teman semuanya nanti menjadi konten kreator dalam aspek politik, pemilu dan demokrasi gitu ya. Oke, boleh yang badut dulu Pak Bambang yang diputer. Semoga bisa kompatibel nyala begitu ya. Kalau enggak sudah ada filenya yang di politik itu apa? Oke, ternyata bisa. Diputar, Pak. Ya, ketika ngonten kira-kira ya gaya kayak gini juga oke gitu loh. Tapi nggak usah niru ini, saya yakin ide-ide Anda itu lebih keren. Ini penting, tunggu Pak Bambang masih OTW ya Pak ya. Politik itu apa? Hati-hati sebentar lagi Politik itu usaha meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memperluas kekuasaan dengan berbagai cara. Kalau Bapak besok jadi presiden nih, hari pertama pengen ngapain? Tentunya pemberantasan korupsi, karena itu penyakit dari dulu. Tidak ada hukuman yang berat, tidak ada hukuman mati atau dimiskinkan keluarga koruptor. Oke, ya satu lagi ya. Itu kok suaranya keluar masih dari situ. Ya. mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita, hitung-hitungannya untung rugi Pak, untung rugi kalkulasi politik aja. Politik itu apa? Hati-hati sebentar lagi pemilu. Politik itu usaha meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memperluas kekuasaan. Mari ingat pengalaman yang kalau Bapak besok jadi presiden nih, hari pertama pengen ngapain? Membela satu atau dua ketika akhirnya berkumpul juga. Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia. Ya, oke. Jadi itu saya ingin nunjukin salah satu ide aja, karena Anda nanti akan berperan berpartisipasi begitu menjadi pemantau atau relawan pengawas pemilu kira-kira begitu. Tapi melalui platform digital. Penting Pak, terutama yang Najwa aja. Kalau yang badut tadi. Hati-hati sebentar lagi pemilu. Suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela satu atau dua ketika akhirnya berkumpul juga? Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti kalau ternyata yang kalah bergabung dengan yang menang atas nama demi bangsa? Jadi nggak usah terlalu baper dan nggak usah terlalu mati-matian membela tokoh idola.
Karena sekali lagi, hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita, hitung-hitungannya untung rugi, Pak. Untung rugi kalkulasi politik aja. Next slide, Pak. Sebagai pamungkas, ya, saya tadi janji 5 menit begitu, ternyata 10 menit, lebih 5 menit alias 15 menit. Tapi Mas Aka tidak menghentikan ini. Oke, nah ini salah satu ya influencer di bidang politik juga, peduli pada kebijakan melalui kanal digital gitu ya. Shirley, Mbak Shirley ini saya kutip quote-nya begitu, katanya dia punya cita-cita yang baik itu sebuah keharusan. Tapi punya keberanian dan totalitas untuk bergerak mewujudkannya harus lagi begitu ya, tentu lebih harus lagi gitu kan, tidak perlu ditanyakan, tentu sepakat semuanya. Artinya ketika mulai dari Bu Loli, Pak Najih, Mas Edward, saya dan akan dipungkasi sama Pak Babin, termasuk Mas Aska akan mengemas begitu ya, yang perlu dilakukan adalah totalitas dan keberanian terus bergerak begitu ya teman-teman semuanya. Ini terakhir, jangan kalah. Nah, jadi siapa ini? Nanti yang lengkapnya ada apa? Biar bisa di tag ya alamat akun saya, nanti saya share di grup gitu ya. Belum sempat saya cantumin tuh akun-akun saya gitu ya. Katanya beliau, waduh beliau, kembaran saya begitu kan, punya IPK besar itu keharusan katanya. Tapi punya karya dan kepedulian pada kebijakan politik membawa perubahan besar. Saya Iman Sumarlan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iman sudah memberikan motivasi yang berharga bagi kita semua. Teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.40 lebih sedikit, dan sesi terakhir, sesi Pak Babin, kita tutup pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita diskusikan di luar jam kegiatan ini biar lebih santai, kita ngopi-ngopi bareng. Kalau teman-teman mau main ke kantor KISP, kita ada di Gamping, Sleman, Mejing Wetan seperti itu, atau bisa kontak-kontak dulu, kita ngopi-ngopi bareng, mau daerah UAD, daerah UGM dan lain sebagainya kita siap. Gendis Jawi juga boleh dekat Kang Iman, nanti ada sponsornya Kang Iman seperti itu. Terima kasih teman-teman, kita tutup sesi pertama dan akan kita lanjut sesi kedua khusus workshop seperti itu yang akan dipandu oleh Mas Iqbal. Kita tutup sesi ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.